Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga hari ini kita masih dapat beraktivitas kembali. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada sang suri teladan umat manusia, yakni Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan harta, keluarga, nyawa, bahkan pikiran pun beliau korbankan demi memperjuangkan Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Peran Syarifah Sadia Al-Jufri dalam memimpin Pondok Pesantren Al-Khairat Pusat Palu, Sulawesi Tengah. Dalam proposal ini, permasalahannya ada harapan dan kenyataan. Harapannya, Pondok Pesantren Al-Khairat menghasilkan pemuda yang berhasil di berbagai aspek pendidikan. Dan kenyataannya, faktanya sudah banyak generasi yang berhasil dan telah bekerja di beberapa kota yang ada di Indonesia. Lalu, mengapa penelitian ini dilakukan? Pondok Pesantren Al-Khairat sudah mempunyai banyak cabang di Indonesia, sudah sekitar 1.700 cabang, baik itu di tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan dalam Pondok Pesantren Al-Khairat terdapat pula panti asuhan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Syarifah Sadia Al-Jufri dalam memimpin dan mengembangkan Pondok Pesantren Al-Khairat Pusat Palu, Sulawesi Tengah. Lanjut pada rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana biografi profil Syarifah Sadia Al-Jufri. Yang kedua, bagaimana peran Syarifah Sadia dalam menanamkan nilai-nilai Islam di pondok pesantren. Yang ketiga, bagaimana peran Syarifah Sadia dalam mengembangkan pondok pesantren. Lanjut pada kajian teori. Menurut Laplinton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Moe Giono memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Menurut Nurgiantoro, biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Tentu saja, tidak semua aspek kehidupan dan peristiwa dikisahkan, melainkan dibatasi hal-hal tertentu yang dipandang perlu dan menarik untuk diketahui orang lain, atau pada hal-hal tertentu yang mempunyai nilai. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan. Syaihun Al-Jufri, Pondok Pesantren Al-Khairat Putra Palu telah menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Berbagai indikator penerapan fungsi-fungsi manajemen ini dapat ditemukan dengan mudah, seperti job description, struktur organisasi, dan tata tertib. Lutfi Rohimah, tasawuf secara formal memang terkesan tidak ada di Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan menurut mereka, tasawuf terkesan mengabaikan syariah dan karena lebih menekankan aspek esoterik dan etik. Hal ini dibuktikan oleh sosok pemimpin Muhammadiyah terlama, yaitu A.R. Fakhruddin. Tasawuf menurut A.R. Fakhruddin juga adalah perilaku berpaling dari segala sesuatu kecuali Allah, hanya menginginkan ridho Allah semata. Akbar Tanjung, inti ajaran Islam ruang lingkupnya meliputi masalah keimanan atau akidah,
masalah keislaman atau syariah, dan masalah ihsan atau akhlak. Di dalam Islam, tugas seorang pendidik merupakan tugas yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Raudlatul Jannah. Kiai Haji Adlan Ali memiliki karamah hissiyah dan karamah maknawiyah. Kiai Haji Adlan Ali merupakan figur yang berdiri kokoh di atas kewibawaan moral yang bisa membawa santri ke jalan kebenaran dan melangkah meninggalkan kebatilan. Lanjut pada kerangka berpikir, ada latar belakang, kajian teori, metode atau studi biografi. Dan di sini saya mengangkat sebuah tokoh atau seorang tokoh yang bernama Syarifah Sadia Al-Jufri. Sehingga kerangka berpikirnya terdiri dari identitas diri, ada riwayat pendidikan, ada aktivitas sosial keagamaan, ada hasil karya atau jasa, dan tingkat pengaruh. Lanjut pada jenis penelitian yang digunakan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, metode studi tokoh atau kajian tokoh. Sumber data menggunakan sumber data sekunder, karena sumber-sumbernya saya mengambil dari sumber-sumber sebelumnya yang telah meneliti, dikarenakan orang yang diteliti sudah meninggal dunia. Lanjut pada fokus penelitian, biografi Syarifah Sadia Al-Jufri. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan berupa karya, berupa foto-foto, gambar-gambar mengenai tokoh. Dan lanjut pada analisis data, metode deskriptif dan metode analisis biografi. Metode deskriptif itu mengenai tentang bagaimana kesehariannya tokoh tersebut, bagaimana keseharian dari Sadia Al-Jufri. Dan untuk metode analisis biografi, yaitu bagaimana perjalanan hidupnya, pengalamannya dari beliau lahir, beliau mengenyam pendidikan, bahkan sampai beliau meninggal dunia. Lanjut di outline proposal skripsi terdiri dari bab 1, ada pendahuluan, ada latar belakang, fokus dan subfokus masalah. Bab 2 ada landasan teori, pengertian peran, pengertian tokoh agama, pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan Islam, pengertian pondok pesantren, dan pengertian biografi. Pada bab 3 ada terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada bab 4 ada terdiri dari fokus penelitian, peran Syarifah Sadia Al-Jufri dalam memimpin pondok pesantren Al-Khairat Pusat Palu, Sulawesi Tengah. Temuan penelitian berupa identitas diri dan riwayat pendidikan, serta aktivitas Syarifah Sadia Al-Jufri, peran Syarifah Sadia dalam menanamkan nilai-nilai Islam di pondok pesantren, peran Syarifah Sadia Al-Jufri dalam memimpin pondok pesantren Al-Khairat Pusat Palu, Sulawesi Tengah. Dan pada bab 5 terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut daftar pustaka dan biodata penulis yang bernama Gita Dewi dan kerap dipanggil Gita. Lahir di Luk 18 Mei 2001, seorang gadis yang mempunyai mimpi sebagai penggerak perubahan, pernah menempuh pendidikan di TK Dharma Wanita di Sambiut pada tahun 2007, SDN Impres Sambiut pada tahun 2013, MTS Negeri Totikum pada tahun 2016, SMA Negeri Totikum tahun 2019. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dengan ketekunan dan dorongan diri sendiri dan keluarga, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir proposal skripsi. Semoga dengan penulisan tugas akhir proposal skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Quotes dari penulis, manusia memang mempunyai kelemahan dan keterbatasan, namun jangan pernah menyerah hingga kau memanen buah perjuanganmu. Ada Allah selalu berada di sampingmu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.